Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nandar Rahman dengan NIM 21810102090. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu produk, yaitu produk deposito, yang mana produk ini dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia yang bernama Tabungan Muamalat Mudharabah Corporate IB. Nah, produk ini merupakan produk yang akan saya jelaskan untuk memenuhi tugas UAS dari Manajemen Bank Syariah kelas A. Baik, sebelumnya kita akan menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang profil dari Bank Muamalat Indonesia. Nah, PT Bank Muamalat Indonesia, TBK atau BMI, merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 bulan November tahun 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir tahun 1412 Hijriah. Dibuat di hadapan Bapak Yudo Paripurno SH selaku notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2/2413.HT.01.01 pada tahun 1922 tanggal 21 Maret 1992. Dan telah didaftarkan kepada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah nomor 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 34 tanggal 28 April 1992. Ya, selanjutnya, Bank Muamalat Indonesia didirikan atas gagasan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICNI serta pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi sejak tahun 1992 pada tanggal 1 Mei atau 27 Syawal tahun 1412 Hijriah, dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir dari Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 430/KMK.013/1992 tentang pemberian izin usaha perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992. Sebagaimana diubah dengan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 131/KMK tentang perubahan keputusan Menteri Keuangan yang sebelumnya tentang pemberian izin usaha perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat sendiri merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan secara resmi beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan surat keputusan direksi dari Bank Indonesia nomor 27/76/KEP/DIR tentang penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia menjadi bank devisa pada tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1995, perseroan resmi ditunjuk sebagai bank devisa resepsi kas negara. Nah, di sini ada visi dan misi dari Bank Muamalat itu sendiri, yang mana visinya yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Sedangkan misinya yaitu membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional, serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan. Di sini ada suatu moto dari Bank Muamalah, yaitu ajakan Bank Muamalat untuk Ayo Hijrah. Nah, Ayo Hijrah itu sesuai dengan artinya hijrah yang bermakna
menjadi lebih baik, maka hashtag Ayo Hijrah adalah gerakan yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama selalu meningkatkan diri ke arah yang lebih baik dalam segala hal. Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan kita dengan Sang Pencipta, tapi juga merupakan jalan hidup atau way of life. Sehingga moto ini juga mengajak untuk menjalani hidup sesuai dengan tuntutan Islam atau tuntunan Islam yang baik serta berkah. Nah, tujuannya dengan adanya moto ini diharapkan ada peningkatan kualitas diri baik secara individu maupun organisasi untuk semakin kafah menjalankan syariat Islam, khususnya dalam konteks layanan perbankan syariah. Cita-cita yang hendak diwujudkan oleh Bank Muamalat adalah menyetarakan pertumbuhan nasabah bank agar setara dengan kondisi rakyat Indonesia yang mayoritas merupakan penduduk Muslim. Nah, di sini ada salah satu dari sekian banyaknya produk dari Bank Muamalat, yaitu produk deposito yang bernamakan Muamalat Mudharabah Corporate IB. Nah, di sini memiliki detail produk yang merupakan produk tabungan dengan basis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal. Nah, di sini produk deposito Bank Muamalat yang disebut dengan Muamalat Mudharabah Corporate IB ini merupakan salah satu produk yang mana memang diperuntukkan untuk nasabah non-perorangan atau bukan individu seperti itu. Jadi di sini produk ini menawarkan dua jenis mata uang, yaitu Indonesian Rupiah dan juga USD atau United States Dollar. Nah, untuk tarifnya sendiri untuk setoran awal di rupiah sebesar 1 juta rupiah dan di dolar yaitu 2.500 dolar. Untuk saldo minimum dari produk ini yaitu untuk di rupiah ada 10 juta dan dolar ada 10.000 dolar. Untuk biaya administrasi pada websitenya memang tidak ditemukan biaya administrasi tertentu, mungkin akan ditetapkan ketika perusahaan telah melakukan survei dan juga melakukan beberapa perhitungan tertentu untuk menentukan biaya administrasi yang diperlukan untuk produk ini. Nah, di sini juga ada biaya penutupan yang ditarif sebesar 100.000 untuk rupiah dan juga 10 dolar untuk dolar. Nah, di sini juga mendapatkan buku tabungan di dalam produk ini. Di sini dijelaskan juga ada benefitnya, yaitu yang pertama bersifat liquid dan memiliki bagi hasil setara dengan deposito. Karena kan dalam produk ini yang biasanya pihak bank sebagai sohibul mal, nah ini dibalik, jadi pihak nasabah sebagai sohibul mal dan pihak bank sebagai mudharibnya. Jadi pihak bank yang melakukan usaha untuk mengembalikan serta memberikan nisbah kepada pihak sohibul mal yaitu nasabah. Yang kedua, dapat melakukan penarikan rekening dengan menggunakan sarana letter of authorization khusus mata uang falas. Yang ketiga, menggunakan kemudahan pengaturan likuiditas dari nasabah. Yang keempat, tersedia dalam dua jenis mata uang yaitu Indonesian Rupiah dan juga US Dollar. Yang kelima, fasilitas Cash Management System atau CMS Basic. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana skema dari mudharabah itu. Nah, apabila dijelaskan di sini, bank syariah yang merupakan sohibul mal atau pemilik dananya, maka dalam implementasi produk ini dibalik, di mana nasabah sebagai sohibul malnya atau pemilik dana dan bank itu sebagai mudharibnya. Di sini untuk yang pertama yaitu kontrak penyewaan mobil. Di contohnya seperti itu, maka kita akan gunakan contohnya saja. Yang pertama yaitu kontrak penyewaan mobil, yang mana perusahaan membayar sewa kepada nasabah. Yang kedua, negosiasi dan persyaratan nasabah untuk modal kerja. Nah, nasabah meminjam uang kepada bank syariah dengan akad mudharabah untuk mengadakan suatu modal kerja yaitu 75 unit mobil. Nah, ketika sudah terjadi akad, maka bank syariah menyerahkan modal berupa uang, yang mana uang tersebut merupakan penyerahan dari sohibul mal kepada mudharib. Nah,
menyerahkan modal, kemudian mudhorib akan mengelola modal tersebut. Dan kemudian dalam perjalanannya akan terjadi nisbah atau pembagian keuntungan. Nah, terlihat di nomor 6 yaitu pendistribusian modal dan keuntungan. Jadi di sana akan dibagi berapa bagian untuk mudhorib dan berapa bagian untuk shahihul mal. Kemudian nomor 7 ada nisbah yang diberikan ke bank, dan nomor 8 nisbah yang diberikan ke nasabah. Jadi dibagi menjadi 2 sesuai dengan porsi yang telah disepakati di awal ketika melaksanakan akad. Yang terakhir yaitu pengembalian pokok kepada bank syariah. Nah, ketika bank syariah sebagai shahihul mal, maka skemanya seperti ini, dan ketika bank syariah itu sebagai mudhorib, maka skemanya dibalik. Jadi nasabah yang memberikan uang dan bank syariah yang melaksanakan pengelolaan terhadap dana tersebut, sehingga dana tersebut nantinya akan dibagi hasilkan kepada nasabah atau shahihul mal itu sendiri. Nah, untuk kesesuaian dari skema ini dengan produk yang telah dijalankan oleh bank muamalat itu sendiri, menurut saya sudah sesuai karena dalam implementasinya terdapat beberapa rukun-rukun yang memang harus dipenuhi. Antara lain ada shahihul mal dan mudhorib, akad, sigot, dan lain sebagainya. Nah, itu telah terlaksana menurut saya, dan juga dalam implementasinya memang terdapat nisbah yang memang sudah dijalankan dan juga diakadkan sebelumnya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.